Lalu Pak Ustadz itu nanya, Pak, itu yang dimasukin tahanan, penista agama yang dipukulin itu penista apa penginjil? Ya jawabannya sudah jelas, dia itu ditangkap gara-gara menista agama. Bukan penginjil Pak, bukan. Sama sekali bukan. Kalau toh mau disebut penginjil, maka penginjil terkutuk. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahibba. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Salatan wa salaman ala nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladzi qad hamala an-nas minadh dhulumati ila nur minal jahiliyah ilal islamiyah. Alhamdulillah sahabat, Allah masih mengizinkan kita untuk berjumpa kembali pada kesempatan yang sangat berbahagia ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik sahabat, tidak bosan-bosannya saya ingatkan kepada para sahabat untuk menonton video ini sampai dengan tuntas karena konten kita kerap kali membicarakan mengenai akidah dan perbandingan agama. Saya khawatir terjadi kesalahpahaman di kalangan sahabat seandainya menonton sepenggal-penggal atau bagian tertentu saja. Semoga Allah melindungi iman kita dan kita diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Terus dukung channel dakwah ini dengan cara klik tombol subscribe, like, komen, dan share. Sahabat, dengan cara mensubscribe, dengan cara like, dengan cara men-share, sahabat sudah ambil bagian dalam membentengi umat. Semoga Allah membalas kebaikan sahabat bagi yang sudah subscribe dengan balasan kebaikan berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya saya mohon maaf sahabat karena sudah lama sekali tidak ngupload. Ini karena ada kesibukan yang tidak bisa saya elakkan sahabat. Saya lagi menjalani program menempuh jenjang pasca sarjana atau S2 sahabat. Jadi sangat banyak tugas yang harus saya selesaikan. Beberapa minggu yang lalu sahabat, dalam tempo 2 minggu yang lalu kebetulan lagi banyak tugas sahabat. Jadi saya mohon maaf karena jarang upload. Baik sahabat, ini konten kita sahabat. Kita akan membahas sedikit yaitu tentang yang sedang viral saat ini sahabat, yaitu kondisi terkini MKC sahabat, atau bisa kita bilang si penista agama sahabat yang sudah dijebloskan dalam penjara sahabat. Sebagaimana yang kita ketahui sahabat, kondisinya si MKC ini atau si penista agama ini sahabat, dia dibonyokin sahabat, ditampar sahabat sama orang yang ada di dalam penjara. Nah, ini ada dua sumber sahabat. Ada yang mengatakan jenderal polisi yang menampar pipi kirinya. Seharusnya si MKC ini memberi pipi kanan dong, karena seperti yang dia utarakan sahabat, menurut ajaran yang diutarakan oleh si MKC, ketika ditampar pipi kiri kasih pipi kanan. Itu sahabat Tapi ini tidak terjadi pada saat si MKC ditampar pipi kiri, dia malah melapor sahabat Tapi ada satu referensi lagi, ada satu sumber lagi yang mengatakan bahwasanya si MKC ini bukan ditonjokin atau ditampar oleh jenderal polisi. Akan tetapi hal ini terjadi oleh sesama narapidana yang ada dalam penjara sahabat. Nah, ini ada istilah menarik yang akan kita saksikan pada cuplikan video selanjutnya sahabat, yaitu istilah biskuit Roma. Istilahnya kalau misalkan pemukulan yang terjadi dalam penjara itu merupakan istilah biskuit Roma. Wah, ini sangat menarik untuk kita simak klarifikasi dari pengacara yang menangani kasus ini sahabat. Baik sahabat, langsung saja kita menyaksikan cuplikan video klarifikasi dari pengacara yang menangani kasus MKC. Baik, ini dia cuplikan videonya. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Parlindungan Sitorus, Ketua Umum Organisasi Advokat Loya Legal, mau menanggapin berita yang marak di media sosial terkait dengan pemukulan yang katanya pemukulan seorang jenderal memukul Muhammad Kece. Jenderal polisi memukul Muhammad Kece, tersangka penista agama. Saya minta kepada rekan-rekan YouTuber Kristiani ini jangan dipelintir. Ini adalah ulah Paul Chang. Saya tahu sekali ini ulah Paul Chang. Mempelintir seorang jenderal berniat mau membunuh MKC katanya. Agar kita ribut. Otaknya ini nggak bersih. Otaknya ini nggak baik ini Paul Chang. Jadi tahanan sama tahanan itu biasa. Itu biasa dilakukan. Bila masuk penjara itu namanya biskuit Roma. Biskuit Roma. Sudah biasa. Pukul memukul tahanan sama tahanan itu adalah biskuit Roma. Itu biasa, tapi perlu diusut.
Ya, bukan saya bilang tidak perlu diusut. Ini perlu diusut. Apa niatnya? Apa motivasinya itu sampai memukulin MKC? Tetapi kita umat Kristiani jangan mau diprovokatorin sama setan Paul Chang ini. Baik sahabat, kita sudah menyaksikan sahabat ya klarifikasi langsung dari pengacara sahabat yang mengatakan bahwasanya tragedi ini sebenarnya biasa terjadi dalam penjara. Dan ini dinamakan dengan biskuit Roma sahabat. Bukan berarti tidak perlu diusut. Ini perlu diusut apa motifnya dan sebagainya sahabat. Tapi ini sangat sering dan sangat biasa terjadi. Nah oleh karena itu bagi kita umat-umat yang non-muslim, bagi kita umat-umat muslim, jangan mudah terprovokasi. Dengan hal-hal yang demikian sahabat, kita perlu klarifikasi langsung bagaimana sih yang terjadi sebenarnya sahabat. Jangan asal kita menerima berita mentah-mentah tanpa kita klarifikasi. Ini sangat berbahaya, atau istilah agama kita yaitu tabayun sahabat. Dan tabayun ini sangat-sangat penting supaya tidak terjadi kesalahpahaman di kalangan kita. Kemudian sahabat, kita akan melihat salah satu kesaksian dari seorang pendeta yang sangat masyhur, yang sangat terkenal di Indonesia, yaitu Pendeta Henry Tan sahabat. Kita akan mendengarkan apa pendapat Pendeta Henry Tan selaku pendeta senior bisa kita katakan dengan sosok MKC ini sahabat. Ini tentu sangat menarik untuk kita simak sahabat, karena penilaian seorang pendeta ini akan membuka wawasan kita. Ini dari perspektif pendeta begini penilaiannya, dari perspektif orang Islam seperti ini penilaian terhadap sosok MKC. Jadi kita bisa objektif sahabat, kita bisa menilai dari berbagai sudut pandang. Ini sangat penting untuk kita simak sahabat, karena ini menyangkut dengan klarifikasi dan tabayun sahabat. Maka kalau misalkan ada tabayun, pasti kita akan menemukan akar permasalahannya, apa yang terjadi sebenarnya. Baik sahabat, tidak perlu berlama-lama, langsung saja kita akan mendengarkan pendapat dari pendeta senior, yaitu Bapak Henry Tan. Baik, ini dia cuplikan videonya. Penista agama dikira penginjil. Ya, penista agama dikira penginjil. Ada seorang penista agama, lalu ditangkap polisi, dimasukin ke tahanan. Ya, di tahanan dipukulin. Ya. Lalu Pak Ustadz itu nanya, Pak, itu yang dimasukin tahanan, penista agama yang dipukulin itu penista apa penginjil? Ya jawabannya sudah jelas, dia itu ditangkap gara-gara menista agama. Bukan penginjil Pak, bukan. Sama sekali bukan. Kalau toh mau disebut penginjil, maka penginjil terkutuk. Galatia 1 ayat 9, 8 dan 9. Terkutuk orang yang memberitakan Injil lain, bukan Injil Kristus. Penista agama itu sama sekali tidak memberitakan Injil Kristus, sama sekali. Jadi dia pemberita Injil terkutuk. Lalu dia melakukan penistaan agama, ya. Tentu saja agamanya Pak Ustadz, ya toh. Agama Muslim yang dianut oleh Pak Ustadz itu jelas-jelas penista agama, bukan penginjil. Kalau toh mengklaim dirinya penginjil, maka dia adalah penginjil terkutuk. Clear ya Pak Ustadz, jadi pemberita, jadi sekarang penista agama yang disanjung-sanjung sebagai pemberita Injil itu oleh para Nasrani, Kristen sesat Nasrani, Nasrani sekte, Nasrani bidat, Nasrani sesat, ya toh. Mereka menyanjung-nyanjung penista agama yang sekarang ada di tahanan, di tahanan itu. Dikiranya dia itu penginjil, penginjil macam apa? Itu penginjil terkutuk. Baik sahabat, kita sudah mendengarkan ya langsung sahabat dari pendapat pendeta senior sahabat. Nah, ini bukan pendapat orang Islam, bukan pendapat para ustadz, tapi ini merupakan pendapat pendeta senior, dan kita sepakat sahabat antara orang Islam, antara umat Islam dengan pendeta Henry Tan khususnya, kita sepakat bahwasanya MKC ini dia penista agama. Nah, bahkan dari pandangan pendeta Henry Tan ini tidak cocok disebutkan sebagai penginjil. Walaupun disebutkan sebagai penginjil, penginjil terkutuk sahabat. Na'udzubillah sahabat. Nah, ini sangat jelas sahabat. Kita bisa melihat dari dua sudut pandang. Dari ya kaum non-muslim, yaitu umat Nasrani, dan dari pandangan kita sendiri, yaitu umat Islam. Kita sepakat bahwasanya MKC ini merupakan penista agama. Oleh karena itu sahabat, kita jangan mudah suuzon sahabat. Jangan mudah kita memvonis apakah umat Kristiani, umat Nasrani seperti MKC semua. Tidak sahabat. Mereka ada juga yang memang kategorinya baik sahabat.
umat Kristiani yang baik. Tapi masalah keyakinan, saya dengan tegas mengatakan walaupun umat Nasrani baik, tapi tidak benar. Ini kita harus pisah sahabat, antara benar dan baik. Nah, umat Nasrani ini banyak juga yang baik-baik. Tapi apakah agama Nasrani ini benar? Tentu yang benar hanyalah agama Islam, yang diridhai oleh Allah hanyalah agama Islam menurut perspektif Al-Quran, menurut perspektif pandangan kita sebagai Muslim, sahabat. Nah, apakah salah? Apakah tidak boleh umat Kristiani mengklaim bahwasanya agama Kristen adalah agama yang benar? Ya tidak salah, itu menurut pandangan mereka, sahabat. Nah, oleh karena itu, sahabat, masalah keyakinan ini, sahabat, tidak bisa dipaksakan. Bahkan dalam Al-Quran dikatakan, Allah berfirman, La ikraha fid din. Tidak ada paksaan dalam agama. Nah, jika kita memahami agama sebagai pribadi, sebagai privasi, maka tidak akan terjadi kericuhan, sahabat. Umat Islam menganggap agama Islam adalah paling benar, ya itu hak mereka. Kemudian umat Kristiani menganggap agama Kristen yang paling benar atau yang benar, yaitu hak mereka. Nah, masalah keyakinan, masalah agama, kita tidak bisa paksakan siapapun, sahabat. Tapi ini perlu digarisbawahi, sahabat. Ketika ada orang yang memang menjelek-jelekkan satu agama, baik itu agama Islam, Kristen, Hindu, Buddha, dan sebagainya, ini merupakan perlu diusut. Karena poinnya, sahabat, dia menimbulkan keresahan di masyarakat. Dia menimbulkan konflik, sahabat. Siapapun dia, baik dalam agama Islam, baik dalam agama Kristiani, dan sebagainya, sahabat, ini perlu diusut. Karena orang-orang seperti ini, sahabat, tidak bisa dibiarkan berkeliaran di masyarakat. Karena akan menimbulkan perselisihan, sahabat. Akan menimbulkan konflik, sahabat. Maka inilah yang sangat penting untuk kita klarifikasi, untuk kita jelaskan kepada masyarakat supaya tidak terjadi kesalahpahaman. Indonesia ini berbagai macam agama, sahabat. Ya, saya tidak masalah dengan berbagai macam agama. Yang penting kita hidup berdampingan dengan damai dan kita bebas melaksanakan ritual ibadah yang kita yakini. It's okay, sahabat. Baik, sahabat, demikian yang dapat saya sampaikan. Yang baik datangnya dari Allah, yang salah, yang khilaf murni dari keterbatasan ilmu saya. Mohon diperbanyak maaf dan saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus dukung channel dakwah ini dengan cara klik tombol subscribe, like, komen, dan share, sahabat. Dengan cara mensubscribe, dengan cara men-like, dengan cara men-share, sahabat sudah ambil bagian dalam membentengi umat dari pemurtadan. Semoga Allah membalas kebaikan sahabat bagi yang sudah subscribe dengan balasan kebaikan berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih bagi yang sudah menonton. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahibba